untuk guru-guru kita, para ustadz yang sudah mengajarkan kita dan ustazah, para kiai, lalu kemudian orang tua kita, leluhur kita, wabil khusus kepada pengarang kitab ini, Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan semuanya kepada beliau-beliau, dan untuk kita dan keluarga kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan rizki yang luas, insyaallah bisa mengisi hari-hari kita dengan manfaat produktif dan ibadah. Bitilkan niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan pengajian kita. Hari ini kita akan membahas babu fadlil buka min khasyatillah wa syauqan ilaihi. Ibu-ibu sudah dapat fotokopiannya? Ada yang belum dapat? Mas-mas, bapak-bapak sudah ada dapat semua? Ada yang belum dapat barangkali? Nah, itu yang di belakang, Dek. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu-ibu nih jauh-jauh duduknya nih? Kayak baru kenal aja. Ya Allah, insyaallah. Agak ke depan atuh ibu-ibu ya. Iya. Katanya yang paling depan nanti dikasih hadiah brosur umroh. Ya. Ke depan. Ayo pahalanya lebih gede insyaallah. Nah, Masya Allah. Nah, ini Masya Allah, kelihatan bercahaya semua. Sudah siap ibu-ibu, bapak-bapak? Kita akan ngaji satu bab bahasan. Edisi kali ini kita akan ngaji satu bahasan yang penting sekali, bagus banget untuk kesehatan mental kita. Kata anak milenial tuh, kesehatan mental itu penting katanya tuh. Ini kita akan bahas tema ini. Apa judul temanya? Babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bahasan tentang keutamaan menangis. Berarti menangis itu penting atau enggak? Ya, jadi kita hari ini akan bicara tentang pentingnya menangis. Tetapi menangis yang seperti apa? Tadi sudah dikasih prolog oleh guru kita Ustaz Ali. Menangis yang motivasinya min khasyatillah wa syauqan ilaihi. Satu, karena takut sama Allah. Yang kedua, karena rindu dengan Allah. Wah, ini motifnya nih. Jadi tidak semua menangis itu baik. Ada menangis yang dikecam sama agama. Ada orang menangis karena mengutuk takdir kematian orang yang dia cintai. Nangisnya meratap. Wah, ini dibenci sama agama. Kenapa dia duluan yang mati ya Allah? Kok enggak saya aja ya Allah? Allah disalah-salahin takdirnya. Ini dikecam sama agama. Ya. Bahkan bukan hanya nangis, sebelum nangis orang ngeluh biasanya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bangun di pagi hari lalu dia menyalah-nyalahkan takdir Allah, mengeluh-ngeluh masih pagi hari, sesungguhnya orang ini seolah-olah tidak ridha kalau Allah adalah Tuhannya. Jadi dikecam sama agama, masih pagi udah ngeluh. Nah, kira-kira begitu. Ya, harusnya pagi itu ngapain? Bersyukur. Kita masih dimasukkan oleh Allah sehat walafiat di pagi hari. Ini pagi saja sudah ngeluh. Ini gimana nih? Token listrik habis, LPG habis. Pagi-pagi lagi sholat subuhnya kesiangan. Gimana gak emosi? Oke.
Ya, ini tema besar kita. Babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Pentingnya nangis. Nangis yang karena takut sama Allah dan rindu kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, ada dua ayat. Ayat yang pertama, surah apa yang pertama di sana? Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ayat ini bercerita tentang orang-orang yang taat, orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah. Mereka kalau sholat yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah mereka, maksudnya apa? Sujud. Yakhiruna lil adqan yabkuna, sambil mereka menangis. Ketika mereka menyungkurkan wajah mereka dan mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, maka bertambah khusyu'a, ketakutan dalam diri mereka, kekhusyuan dalam diri mereka. Khusyuk itu diambil dari akar kata 3 huruf kha, shin, ain. Maknanya bisa tunduk, bisa fokus, bisa merendahkan diri di hadapan Allah, khusyu'a. Jadi orang yang sujud menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah lalu sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, akan bertambah kekhusyuan mereka. Nangis itu bahkan kata banyak peneliti, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini bersyukur Tuhan menciptakan kita nangis. Seperti Tuhan menciptakan lupa dan ingat. Andai tidak ada lupa dan ingat, wah stres sekali kita. Bayangkan kalau tidak ada lupa. Saya sering jelaskan, bayangkan kalau tidak ada lupa. Tidak ada orang yang tentram rumah tangganya, karena begitu nikah yang dia ingat mantannya. Karena gak bisa lupa. Dikasih lupa jadi sakinah, ya enggak? Atau bayangkan kalau ada orang lupa terus, gak ingat-ingat. Gawat juga ini. Sudah nikah tapi dia lupa mana istrinya ya, suaminya mana ya. Jadi untung saja Tuhan menciptakan lupa dan ingat. Sama seperti Tuhan menciptakan nangis dan tertawa. Mana ayatnya? Dalam suratin Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dialah Tuhan yang menciptakan potensi kepada seseorang sehingga seseorang itu menangis dan tertawa. Jadi siapa yang memberi potensi emosi dalam diri kita sehingga kita bisa nangis, kita bisa ketawa? Siapa kira-kira? Allah, betul? Ya, yang memberi potensi kepada kita untuk nangis dan tertawa itu Allah. Nah, kita hari ini bahas menangis. Nangis itu menyehatkan. Bahkan kata para para dokter, nangis itu banyak manfaatnya, bisa merangsang hormon oksitosin dan endorfin, sehingga merangsang orang yang habis nangis biasanya lebih lega, lebih plong. Kenapa? Hormon kebahagiaannya keluar, terangsang dengan nangisnya. Orang yang menangis itu menyehatkan mata, karena mata kita ini, kita naik motor, kita jalan, polusinya luar biasa, apalagi di Jakarta hari-hari ini itu banyak debu yang masuk, yang bisa mengeluarkan itu apa? Tangisan. Jadi nangis itu penting. Nah, kita nggak mau nangis yang cuma menyehatkan, tetapi yang mendapatkan pahala. Sayang dong, nangis cuma menyehatkan tapi nggak dapat pahala. Nangis yang menyehatkan dapat pahala itu gimana? Nangis yang khasyah lillah wa syauqan ilaihi. Dia takut dan rindu kepada Allah sehingga dia nangis. Dia nangisi dosa-dosanya. Dia rindu ingin bertemu Nabi Muhammad, rindu ingin dengan janji-janji Allah.
ya, kepada orang-orang beriman. Dia menangis, itu nangis yang tidak hanya menyehatkan, tetapi nangis yang mendatangkan ganjaran pahala. Bahkan dalam konteks ini Fudail bin Iyad mengatakan, menangislah, andai kamu tidak bisa menangis, paksa menangis. Tuh, itu kata Fudail bin Iyad, menangislah. Kalau nggak bisa nangis, paksa nangis. Gimana cara nangisnya? Nggak apa-apa awalnya terpaksa, nggak apa-apa awalnya gimmick, paksa nangis. Ih, serius. Ada orang yang tipenya kan susah nangis, atau lihat sikon kalau nangis. Kalau di tempat rame-rame dia nggak mau, itu susah keluarnya. Bukan dia ini hatinya keras, ya enggak juga. Ada orang yang memang tipenya nggak gampang nangisan, tapi sebenarnya di sini berkecamuk. Biasanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini pura-pura kuat aja. Ya. Kalau anaknya wisuda, coba lihat. Ya. Yang nangis siapa biasanya? Ibunya, ayahnya nggak nangis tapi kicep, diem aja. Apa yang dia pikirin? Sebenarnya terharu, nangis tuh. Kalau anaknya nikah, akad nikah tuh, ibunya nangis tuh, lap pakai tisu, make upnya pada luntur biasanya tuh. Ayahnya nangis nggak? Ada yang nangis, tapi sedikit yang nangis. Tapi sebenarnya hatinya apa? Oh, yang paling sedih itu ayah melepaskan anak itu, apalagi anaknya perempuan. Nah, cuman nggak mau ngaku kalau bapak-bapak itu. Nangisnya di dalam. Ya. Repot kalau dua-dua nangisnya di mata. Coba, ibu mau ngadu ke siapa? Ibu nangis, bapak nangis. Jadi Tuhan menciptakan fitrah untuk saling melengkapi supaya satu sama lain ini bisa saling menguatkan. Oke. Jadi kalau nggak bisa nangis, kata Fudail bin Iyad, paksa nangis. Kalau nggak bisa rame-rame, paksa nangis ketika sendiri. Itu harus dipaksa. Ya. Ini ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Afa min hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Ini ayat konteksnya ketika Al-Qur'an bercerita tentang tema kiamat, di mana kiamat itu sangat dekat. Ketika Nabi diutus aja Nabi mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Saya diutus, jarak saya diutus dengan kiamat itu jaraknya seperti ini, dekat sekali. Itu Nabi mengucap itu dulu ketika Nabi diutus. Sekarang Nabi sudah wafat sekian abad yang lalu, berarti lebih dekat lagi nih kita dengan kiamat, gitu kan? Nah, jadi setelah Al-Quran bercerita tentang tema kiamat, lalu kemudian ayat ini muncul nih, afa min hadzal hadits ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah ketika mendengar berita tentang kiamat ini, bagaimana keadaan kamu, kata Al-Quran, ketika mendengar berita tentang kiamat? Apakah kamu masih mau banyak tertawa, wala tabkun, dan tidak nangis? Itu Al-Quran bertanya sama kita. Kok ada orang yang sudah diceritakan soal kiamat lebih banyak tertawa, lalu kemudian tidak menangis? Nah, ini kita dikritik sama Al-Quran. Kadang-kadang kita mudah tertawa. Bahkan sekarang tertawa ini jadi komoditas. Nggak salah sebenarnya. Ya, saya juga senang sama humor. Ya, suka. Ya, daripada, jadi kalau di Instagram atau di media sosial saya suka follow akun-akun komika, stand up comedy, itu saya senang. Ya nggak apa-apa, tertawa itu. Nabi itu orang humoris. Ya. Bahkan dalam Ihya, Imam Al-Ghazali itu menceritakan satu bab al-mizah, bercanda. Jadi bercanda tuh boleh-boleh aja, tapi nggak boleh kebablasan bercanda yang melupakan kita dengan agama. Ini nggak boleh. Atau sebaliknya, atau lebih parah dari itu, menjadikan agama sebagai keset bahan candaan. Kan banyak sekarang nih, supaya viral, lucu, orang ketawa, yang dijadiin keset bahan candaannya apa? Agama. Ya, ini norak candaannya, nggak cerdas, kehabisan materi.
Ini bercanda nggak apa-apa. Nabi pun bercanda, ibu-ibu. Satu ketika ada seorang perempuan di Ihya diceritakan, ya Rasulullah, suami saya mau tasyakuran, beliau ngundang jenengan untuk datang makan-makan di rumah. Oh, kata Nabi begini, oh suamimu yang di matanya itu ada hitamnya ya? Gitu kata Nabi. Kata istrinya, enggak ada. Iya kata Nabi, enggak, bertahun-tahun saya nikah, saya perhatiin, ingat-ingat enggak ada tuh hitam di matanya. Beneran deh ada hitam di matanya. Dia pikir-pikir, oh iya, setiap orang kan di putih matanya ada hitamnya itu. Jadi yang dimaksud Nabi hitam ini loh Bu nih. Jadi Nabi sedang humor sebenarnya. Atau cerita populer yang kita dengar, ada seorang nenek-nenek yang mengeluh tentang surga, lalu kata Nabi, nggak ada nenek-nenek di surga Bu, nenek-nenek ini nangis. Padahal yang dimaksud Nabi emang nggak ada nenek-nenek, karena semuanya akan dimudahkan lagi usianya ketika masuk surga. Ya, akan dimudahkan lagi usianya 30 dan di bawah 40, dimudahkan lagi. Wah, jadi nggak ada nenek-nenek. Tapi nenek-nenek ini udah sempat ngambek nih, udah bad mood nenek-neneknya, udah marah sama Nabi. Lalu Nabi jelaskan, iya nggak ada nenek-nenek di surga, adanya anak gadis semua. Loh, yang nenek-nenek dimudahin lagi. Baru nenek-nenek ini ketawa, tuh ya. Artinya bercanda itu boleh, asal jangan sampai melupakan kita kepada agama. Jadi ini Al-Quran bertanya, wa tadhakuna wa la tabkun. Masih enggak kita ini, kiamat udah dekat, banyak tanda-tanda bencana di mana-mana dan lain-lain. Masih kita ini tadhakun wa la tabkun. Masih kita ini porsi ketawanya lebih banyak daripada nangisnya. Itu pertanyaan penting. Oke, sekarang masuk ke hadis. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, berkata Ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, amin. Apa beliau bilang? Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi perintah kepada saya. Kata Nabi, Iqra alayya al-Qur'ana. Coba wahai Ibnu Mas'ud. Siapa nama sahabat ini ibu-ibu? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, dulu Nabi Muhammad pernah ngasih perintah sama saya. Perintahnya apa? Iqra, bacalah wahai Ibnu Mas'ud, alayya al-Qur'ana. Coba bacakan, perdengarkan Al-Qur'an di telinga saya, kata Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud ini kan sahabat Nabi. Nabi ini kan orang yang Nabi Muhammad ini kita tahu orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya, ya kan, Nabi Muhammad kan? Loh, kok bisa-bisanya Nabi Muhammad ini kan juru bicaranya Al-Quran, tarjumanul Quran. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad malah nyuruh Ibnu Mas'ud minta diperdengarkan bacaan Al-Quran? Itu mirip kayak begini. Saya ini guru, ibu-ibu murid misalnya. Saya bilang sama ibu, Bu, bacain dong hadis Riyadhus Shalihin itu, saya pengen denger. Ibu bilang, wah Ustadz kan lebih tahu. Kira-kira begitu tuh. Ibnu Mas'ud disuruh, Ibnu Mas'ud coba perdengarkan Al-Quran itu di telinga saya. Lalu Ibnu Mas'ud sadar. Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, aqra'u alika wa alika unzil. Ini bagaimana ceritanya? Engkau diturunkan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepadamu, tapi di saat yang sama engkau menyuruh saya untuk memperdengarkan Al-Quran di telingamu. Ini nggak salah, nggak bahaya ta? Itu begitu. Mungkin kalau ada viral kayak begitu, mungkin ada itu Ibnu Mas'ud ngomong, loh, nggak bahaya ta? Gitu kali ya. Nah, lalu kemudian apa jawaban Nabi? Ini masya Allah ya. Ini coba distabilo nih, ini garis bawahi, penting dicoret. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya itu seneng banget mendengar Al-Quran dibacakan di telinga saya, yang mana bacaan itu keluar dari lisan selain diri saya. Saya tuh seneng banget kalau ada orang yang mendengarkan Al-Quran di telinga saya. Saya seneng banget. Memang ada kenikmatan sendiri.
Mungkin Ustaz Ali juga merasakan. Kadang-kadang Ustaz lebih enak jadi imam atau makmum? Enak kan jadi makmum. Meskipun kita hafal ayatnya dan kita berhak jadi imam. Saya sendiri nggak suka jadi imam itu. Tetapi kalau sudah tidak ada yang memungkinkan saya harus turun, ya saya jadi imam. Tapi kalau masih ada yang berhak, saya nggak mau tuh jadi imam. Kenapa ya? Kadang-kadang lebih enak kita mendengar. Kalau ada orang memperdengarkan ayat di telinga kita, kita lebih menyerap. Maknanya. Itu asik sekali. Luar biasa. Apalagi di setiap bulan adik-adik ini baca Al-Quran. Nah, ibu-ibu itu meskipun bukan ditugaskan baca Al-Quran, tapi coba dengar. Itu Masya Allah, itu luar biasa, itu nikmat sekali. Itu biasanya ini adik-adik ini baca Quran, ibu-ibu, bapak-bapak mendengarkan Ustaz Ali. Dibuka Qurannya. Ada yang buka, ada yang nggak, sayang. Berarti yang dapat pahalanya cuma telinga. Harusnya bisa dapat matanya juga. Syukur-syukur dia ikutin bacanya sambil lihat tajwidnya. Ternyata ini panjang ya. Kadang-kadang kan kita menyimak bacaan orang tuh sambil belajar. Jadi usahakan nih adik-adik ini ada program tasmi setiap minggu atau setiap bulan ya? Minggu ya? Setiap minggu. Itu usahakan. Nanti Ustaz Ali kasih informasi. Akan baca surah ini, ayat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak siapin Quran. Kalau bisa yang ada terjemahannya. Dia baca, kita lihat terjemahannya, maknanya apa. Lihat ayatnya. Masya Allah, telinganya dapat pahala, matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, akalnya dapat pahala. Masya Allah. Kalau begitu usahakan datangnya lebih awal, ya kan? Supaya bisa menyimak bacaan. Kalau enggak, sayang sekali. Mungkin di luar forum ini kita nggak punya kesempatan buka Al-Quran. Tapi gara-gara anak-anak ini, adik-adik ini, kita jadi buka Quran. Lumayan. Kalau nggak kayak gini kita nggak buka Quran. Tapi dengan adanya, saya buka Quran deh, saya penasaran maknanya apa. Wah, itu. Jadi Nabi juga begitu. Nabi itu senang kalau Al-Quran diperdengarkan ke telinganya. Senang sekali. Lalu kemudian karena ini perintah, sebenarnya Ibnu Mas'ud nggak mau ya. Ibnu Mas'ud tuh merasa kecil sekali di hadapan Nabi. Bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran di depan orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Tapi karena ini perintah kiai, kira-kira begitu. Saya santrinya. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan faqara'tu alaihi suratan nisa. Ya udah deh. Saya langsung aja baca surah An-Nisa, nggak pakai mikir-mikir. Ini perintahnya Rasulullah. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Saya baca surah An-Nisa dari awal sampai, saya tidak tahu di ayat berapa. Tadi saya cek mungkin di ayat 41 ini ya. Sampai saya ketemu pangkal ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Saya berhenti, saya sampai di pangkal ayat, bunyi ayatnya tadi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika mendengar ayat itu, Nabi mengatakan hasbukal an, cukup. Aku bingung, kata Ibnu Mas'ud, kenapa Nabi menyuruh saya berhenti? Faltafattu ilaihi, saya menoleh ke hadapan Nabi. Apa yang terjadi? Fa idza ainahu tadrifan, saya melihat air mata meleleh dari matanya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi meleleh matanya ketika mendengar ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Coba buka An-Nisa ayat 41 kalau ibu-ibu punya aplikasi Quran atau ada Al-Quran di sampingnya. Ini Masya Allah, luar biasa. Ibu, bapak ketika mendengar riwayat ini penasaran nggak? Oh iya ya, apa isi ayat ini? Kenapa Nabi nangis? Harusnya kita penasaran. Oh iya juga ya, kenapa Nabi nangis? Apa yang dirasakan oleh Nabi saat itu sehingga Nabi menangis sampai-sampai berkata hasbukal ad, cukup. Udah nggak kuat saya. Kira-kira begitu. Cukup, saya udah nggak kuat. Cukup, bacanya cukup. Masya Allah. Ini kalau kita lihat ayatnya ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah mengutus setiap nabi bagi setiap kaum,
termasuk Nabi Muhammad, diperintahkan, dilantik jadi Rasul, diutus bagi kaumnya, kita. Lalu kemudian ayat ini mengatakan hatta ji'tu ila hadhil ummah. Para ulama tafsir mengatakan maknanya adalah ardu a'malil umam ala anbiya'ihim. Itu maknanya. Apa maksudnya? Kenapa Nabi menangis? Nah, ini alasannya. Ayat ini membocorkan kepada Nabi nanti di akhirat, wahai Nabi Muhammad, engkau kan sudah kami lantik jadi Rasul, memberikan nasihat, memberikan basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan, memberikan menuntun syariat agama Allah. Nanti di akhirat juga kamu akan menjadi saksi atas setiap amal-amal hamba umatmu. Ardu a'malil umam ala anbiya'ihim. Setiap manusia ketika diaudit nanti di akhirat, Nabi Muhammad nanti melihat kita. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, bapak-bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kan udah tahu aib masing-masing nih, dosa kita. Nanti kita diaudit nanti di sono nih, di akhirat. Nabi ngelihat kita, malu nggak kita? Dengan semua yang ada pada kita nih, semua yang melekat nih, semua histori yang ada pada kita, kira-kira kita malu nggak saat itu? Malu sekali, malu banget kan? Ini bagaimana kalau kita buat dosa, di samping kita ada orang tua kita, atau ada mertua kita, atau ada besan kita, ketahuan. Tapi ini lebih dari itu. Nabi juga tahu. Malu gak kita? Kitanya harusnya kan malu tuh. Kenapa? Buat malu nama baik Nabi. Nah, Nabi justru sedih. Kenapa sedih? Enggak kuat kalau harus melihat umatnya diaudit dosa-dosanya. Ibarat kata, Pak, ada orang tua anaknya bersalah, melakukan tindak kriminal, apakah pembunuhan, apakah narkoba, apakah macam-macam itu. Lalu kemudian diadili di pengadilan, nunggu keputusan hakim. Orang tuanya datang, diputusi. Kira-kira kuat gak sih orang tuanya secara mental itu? Gak. Begitulah Nabi kira-kira, saking sayangnya dengan kita umatnya. Itulah makna kata para ulama tafsir, ardu a'malil umam ala anbiya'ihim. Nabi menangis karena Nabi nggak kuat kalau harus mendengar keputusan dari Allah terkait dosa-dosa yang kita buat. Nggak kuat Nabi. Kenapa nggak kuat? Satu, ngebantah Allah nggak mungkin. Allah loh, nggak mungkin keputusannya dibantah. Tapi di saat yang sama melihat umatnya dapat keputusan yang gak enak, Nabi gak kuat. Itu yang membuat Nabi bilang hasbukal an, cukup baca ayatnya. Saya gak kuat dengar ayat ini. Luar biasa. Jadi Bu, Nabi itu sayang gak sama kita? Masya Allah. Begitu sayang Nabi sama kita sampai gak kuat baca ayat ini. Hasbukal an, cukup. Semacam seorang ayah dan ibu yang gak kuat nunggu keputusan pengadilan, berapa kurungan penjara atau apa hukumannya buat anaknya yang kena narkoba ini. Gak kuat. Nah, ini kita perlu resapi hadis ini ya. Jadi Nabi itu ini pelajaran juga nih bapak-bapak ya, semua ya, teman-teman ya, ibu-ibu. Nabi itu nggak egois ya. Nabi menangis bukan untuk dirinya. Nabi menangis untuk kepentingan umatnya, ya kan? Kan Nabi kan nggak nangis gini. Saya nangis, kenapa? Saya tuh bingung, saya nanti itu beradanya di surga Firdausil A'la, di tingkatan keberapa, dapat fasilitas apa aja. Saya tuh bukan itu yang Nabi tangisi. Nabi tangisi umatnya. Gimana keadaan umatnya nanti? Masya Allah. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan setiap nabi itu dikasih kuota doa, yang kalau dia berdoa dengan kuota itu akan dikabulkan doanya meskipun impossible, gak masuk akal. Dan semua nabi sudah memakai kuota itu.
kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim udah make kuota doa ini. Ketika dibakar oleh Namrud, dipakai jadi dingin apinya. Nabi Musa sudah pakai kuota doa ini sehingga diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Semua nabi sudah pakai kuota doa ini kecuali Nabi Muhammad. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak pakai wahai Nabi? Kata Nabi, saya tunda. Kuota itu saya simpen untuk saya pergunakan di akhirat agar Allah mensyafaati umat saya semuanya. Subhanallah. Sayang nggak Nabi sama kita ibu-ibu? Masya Allah, itu luar biasa ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi. Iya, jangan pelit solawat. Nabi ngasih, Nabi sayang sama kita tuh nggak hitung-hitungan. Kita disuruh solawat aja masih hitung-hitungan. Ya, itu pun kadang lupa. Itu pun masih ada orang yang ngitung-ngitungin. Emang boleh selawat 100 kali, 200 kali? Dalilnya mana? Wah, ini ngaco nih orang. Jawabannya malah harusnya tidak terhitung. Jangan nanya kok kenapa harus 100, 200. Malah harusnya tidak terhitung. Karena Nabi mencintai Anda tidak terhitung. Sampai-sampai ulama sufi itu luar biasa ya. Sayyid Mursi bilang Lau goba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Oh, ini luar biasa nih. Kalau saya lupa sedetik aja mengingat Nabi, bagi saya bukan orang Islam. Coba, bisa nggak pakai parameter ini kita? Kita bisa nggak pakai apa standarnya Sayyid Mursi ini? Coba bisa nggak? Kata Sayyid Mursi, kalau sedetik aja saya lupa connect dengan Nabi, lupa menyebut namanya, lupa mengikuti sunnahnya, lupa menguswahi, menteladani akhlaknya, sedetik aja saya lupa, ma'adattu nafsi minal muslimin. Bagi saya bukan orang Islam. Coba pakai standar itu bisa kayak gitu tuh. Kita masih hitung-hitungan, selawat berapa kali Ustadz ya? Kok harus 100 sih? Loh, ini ada setiap detik yang dia harus ingat Nabi. Masya Allah, para sufi luar biasa ya. Itu udah melampaui beyond. Makanya saya agak bingung kok ada orang umroh, haji, waktunya ziarah masih sempet-sempetnya selfie. Itu saya bingung tuh. Saya nggak ketemu dalilnya itu. Angel ini. Ada orang umroh masih sibuk ngeluarin handphone. Guys, inilah makam Nabi. Itu nggak ketemu, saya nggak masuk akal saya itu. Ya, nggak masuk akal saya itu. Ini kesian nih. Ini orang nggak belajar. Dan mungkin pembimbingnya nggak ngingetin, atau mungkin diingetin tapi bandel. Sudah dikasih tahu masih bandel. Kok itu tuh kalau kita datang ke Nabi sama seperti kita datang saat Nabi masih hidup. Bahkan sekarang Nabi lebih hidup ruhaninya. Ya kan? Jadi Anda datang ke makbarohnya Nabi itu sama seperti kita sowan ke Nabi waktu hidup. Masa sowan ke Nabi bawa handphone sambil selfie Nabi? Ya masa begitu, mana adabnya itu? Makanya kita dilarang sama ulama menyentuh kuburan Nabi, ngusap-ngusap, itu dilarang. Kenapa alasannya? Karena Anda mendatangi Nabi sama seperti Nabi masih hidup. Masa Nabi masih hidup bajunya, kan Nabi terganggu itu. Sorban Nabi kita. Orang yang jatuh cinta itu dia cukup melihat dalam diam, bahkan jauh-jauh dulu. Itu Masya Allah Ustaz Ali, itu antum bisa lihat di YouTube bagaimana jawaban saya kalau tidak salah Syekh Ali Jumu'ah atau Syekh Ali Jumu'ah kalau saya tidak salah, atau Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya lupa. Apa yang Anda lakukan ketika di majelis ilmu ini ada Rasulullah? Misalnya Anda hidup pada masa Rasulullah masih hidup,
Atau di majelis ini ada Rasulullah. Dia bilang, saya nggak berani ke depan. Saya akan jauh, duduk di pojok paling ujung, malu dengan dosa-dosa saya. Tapi di saat yang sama, pelan-pelan saya ngintip, saya melihat wajahnya. Saya tunduk lagi. Itu luar biasa. Itu orang jatuh cinta tuh begitu. Bukan ngusap-ngusap, nggak karuan. Ini orang nggak ngaji nih. Kalau ngaji nggak begitu ziarahnya. Wah, apalagi kadang-kadang ngantri mau ziarah ke makam Nabi itu nyikut-nyikut. Wah, masa kayak gitu di hadapan Nabi? Kan malu itu. Iya nggak Bu? Ini ada Nabi loh di depan. Kita nyikut-nyikut, motong jalan, potong kompas, nggak sesuai antrian. Ahlak siapa itu di hadapan Nabi kok berani kayak begitu? Saya lagi buat buku tentang ini ya, tentang umroh, bab terakhirnya ziarah. Hari ini selesai editing, akan naik cetak. Salah satu adab yang saya bilang, itu maunya kita kalau ziarah itu nggak usah sibuk dengan handphone lagi, tinggalin semua. Yang harus kita pikirkan, dosa kita setelah ziarah ini diampuni nggak? Itu pikirannya itu. Ya udah. Halaman hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, mengabarkan kepada kita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan, Nabi pernah khutbah dengan khutbah yang sangat menakjubkan. Masami'tu mithlaha qatt. Kata Ibn Mas'ud, saya nggak pernah mendengar khutbah Nabi yang semenakjubkan itu, atau yang lebih menakjubkan daripada itu. Semua khutbah Nabi isinya luar biasa menakjubkan, tapi kali itu luar biasa. Gitu kira-kira kata Ibn Mas'ud. Emang apa isinya? Faqal, Nabi waktu itu bersabda dalam khutbahnya, kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kamu mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi di depan para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Saat itu ketika Nabi berkhutbah seperti itu, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum, semua sahabat yang hadir menutup matanya, menangis. Lahum khanin, mereka terisak-isak mendengar khutbah Nabi tadi. Jadi ini bisa jadi kesimpulan, kenapa kita jarang nangis? Karena kita kagak tahu seperti apa yang udah diketahui oleh Nabi. Seandainya kita tahu, pasti kita lebih kalem, banyak diem minimal tuh, banyak nangis. Kenapa kita nih hidup pede bener? Kalau ngomong pede, ngomongin orang pede, buat dosa pede, ngegibah pede, buat status pede, maki-maki orang pede. Pede kita tuh pede. Kenapa kira-kira? Jawabannya, kita nggak tahu jadwal mati. Betul nggak Pak? Assalamualaikum. Betul nggak nih jawabannya nih? Kalau kita tahu jadwal mati, masih doyan ngomong nggak kira-kira? Ini saya kalau tahu jam 12 saya mati, wah, saya tolak nih ceramah. Ngapain saya kesini? Lebih bagus saya sholat taubat aja udah. Istighfar mohon ampun, waktu sejam lagi. Ibu kalau tahu jadwal ibu mati jam 12 masih datang pengajian nggak? Fokus aja sendiri itu. Banyakin zikir. Ya Allah, kenapa orang pede buat maksiat? Dia pede begini begitu, semua dia lakuin, hatam dia tuh dosa tuh. Bahkan kita mungkin orangnya,
Karena kita nggak tahu jadwal mati. Udah titik tuh. Kalau kita tahu jadwal mati, kalau semua yang hidup di Indonesia ini tahu jadwal mati, kita nggak perlu TNI, nggak perlu KPK, nggak perlu polisi, nggak perlu. Semua orang soleh semua tuh. Satpam perumahan nih, nggak perlu dia, nggak perlu. Semua orang baik. Bank juga nggak perlu bang, kata bank, udah nasabah lunasin semuanya udah. Sama temen ini lempengin dah, udah mau mati dia. Ibu-ibu juga nggak ada yang mau utang. Kenapa? Mau mati, semua jadi orang baik. Tahu jadwal mati. Coba karena kita nggak tahu jadwal mati, apa aja kita pesen. Hordeng kita pesen yang baru nyicil. Baju daster kita pesen. Betul nggak bu? Satu kodi. Jungamis, anak jilbab, make up gonta-ganti, krim wajah. Pede bener kita seolah-olah hidup kita masih lama di dunia, padahal besok mati. Bayangin, pernah nggak mikir kita ini masuk Nusa Kambangan? Nauzubillah ya. Tapi andaikan saja coba. Masuk Nusa Kambangan, jadwal kita mati jam 2 siang dieksekusi, ditembak. Gak tahu dosanya, mungkin kita gembong narkoba atau teroris, masuk Nusa Kambangan. Jam 2 jadwal kita mati. Sipir nanya, kepala sipir, apa permintaan Anda terakhir Pak? Kita bilang, saya mau sholat dah, mau sholat tobat. Oh baik, kata kepala sipir, kami sediakan sejadahnya. Sholatlah kita. Jam 2 mati nih. Allah, masih mau nggak makan siang jam 1? Kira-kira sholatnya khusyuk nggak tuh? Khusyuk bener, mau mati. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya karena itu kita disuruh ziarah, penting ziarah. Ziarah itu penting. Supaya kita zikrul maut, rabitatul maut, ingat mati. Dan jangan cuma ziarah ke kuburan, ziarah ke penjara. Lihat tuh yang dia tidur di situ, makan susah. Ziarah kemana lagi? Ke rumah sakit. Ada orang yang kepalanya udah botak, betul nggak? Mohon maaf. Ada yang mungkin stroke, ada yang mungkin buang airnya di situ, buang kecilnya di situ. Mikir nggak kita tuh? Kita kan masih sehat ini, cakep bener tuh. Masya Allah nih. Sehat-sehat semua nih. Kalau kita ke rumah sakit bu, Pak, luar biasa tuh. Ada orang di kepalanya udah botak, ada orang yang di kemo udah berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang kena kanker, ada orang yang kena HIV/AIDS. Coba, gimana itu? Ini kan kita sehat nih semua nih, nggak tahu jadwal mati, sehat, anteng bener kita hidup. Ngomongin orang 2,5 jam, lupa sama kiamat, ya nggak? Begitu habis ngomongin orang, jangan mati dulu. Tiba-tiba dia sakit, periksa di lab, ternyata ada kanker. Coba bagaimana tuh? Mikir nggak kita tuh? Ya ilaha illallah, stres kan? Aneh. Jadi yang susah nih apa? Yang susah nih, bagaimana pede untuk mati, itu yang susah. Kalau kenapa kita nggak pede untuk mati? Ya karena kita banyak bebannya, dosanya banyak. Saya juga banyak bebannya. Jadi mau mati itu belum siap. Beda sama orang-orang soleh itu kalau mati. Bilal bin Rabah ketika mau mati dia bilang fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya demen bener nih mau meninggal katanya. Besok saya ketemu sama Tuhan saya. Itu tuh. Nabi Muhammad begitu mau wafat, ilar rafiqil a'la. Saya mau bertemu dengan kekasih saya. Coba kita. Mau mati gak bu? Apa jawaban kita? Ustadz aja lah duluan katanya. Kenapa? Ada beban masa lalu,
Nah, beban-beban itu harus dicuci sebelum waktunya tiba, supaya kita nih lepas. Iya, serius. Jadi kenapa kita pede buat dosa? Karena kita jahil, bodoh. Seandainya kita punya ilmu, kata Nabi, lau ta'lamuna, seandainya kita ilmu yakin seperti apa yang diyakini oleh Nabi, pasti kita. Makanya kan ada ayat alhaakumut takatsur, terus hatta zurtumul maqabir, terus kalla saufa ta'lamun, terus nah cukup. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Seandainya kamu punya ilmu yakin, seandainya kamu mengetahui hakikat kehidupan kelak, la tarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat benar akan ada neraka jahim, bukan fiksi. Nah, kenapa kita tuh buat dosa tuh pede? Karena kita nggak punya ilmu yakin. Kita itu biasanya manusia itu baru yakin kalau dia udah ngelihat di mata kepalanya langsung. Betul nggak Bu, kira-kira? Waktu sehat nggak mikir, begitu sakit drop kan? Udah ada buktinya nih, hasil scan atau lab dari rumah, baru mikir. Waktu sehat kita nggak mikir, nggak ada buktinya. Ada orang ternyata udah bertahun-tahun kena. Ayah saya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ayah saya itu punya tumor ginjal, saya pernah ceritakan ya. Bertahun-tahun ternyata udah sakit tuh ginjal tuh. Tapi nggak tahu kalau itu tumor dan nggak tahu kalau itu ginjal. Ngeluhnya ya cepet capek, buang air kecilnya nggak lancar. Ternyata begitu diperiksa, ginjalnya segede kepala bayi, tumornya. Begitu tahu, drop. Nah, sebelum tahu apa aja dimakan. Tuh. Kita ini kan nggak, karena kita nggak tahu penyakit kan, kita makan semuanya kan, makan semuanya. Kalau bisa piring kita makan tuh. Begitu kita udah tahu penyakit, kita hindarin. Sekarang ayah saya tuh hidup dengan satu ginjal. Ibu-ibu bersyukur punya 2 ginjal. Ada yang mau jual di sini? Gak ada, jangan dijual ya. Syukur. Karena kita tidak tahu. Ketika tahu, orang kalau punya ilmu yakin. Jadi saya jelaskan dulu. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Maksudnya begini, gampangnya begini. Ilmu yakin itu adalah orang percaya saya percaya ada daerah namanya komplek apa namanya nih? Deplu. Tapi saya belum pernah ke sini. Katanya doang. Saya lihat maps. Bener. Ada nama perumahan Deplu. Itu namanya ilmu yakin. Meyakini karena dapat informasi-informasi. Sama dengan iman, kita mengimani sesuatu itu bisa 2 caranya. Bisa ilmu yakin, bisa ainul yakin. Ilmu yakin itu Anda mengimani sesuatu karena informasi, berdasarkan informasi. Informasi itu bisa dari Quran, bisa dari nubuah Nabi, bisa dari kitab-kitab masa lampau dan lain-lain. Yang kedua, ainul yakin, baru beriman kalau dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, baru dia beriman. Ada orang, saya nggak percaya ada komplek Deplu kecuali saya udah ke sono, udah mampir. Begitu saya mampir, diundang ceramah, baru saya tahu. Oh iya ya, ada komplek Deplu ya. Paham nggak bedanya? Paham nggak? Halo, Lego. Nah, manusia itu
diberi kemampuan oleh Tuhan, ada akal, ada hati. Harusnya dengan akal dan kolbu itu dia berpotensi, meskipun dia belum melihat secara langsung, tapi dia berpotensi mengimani sesuatu yang belum dia lihat. Paham nggak? Paham nggak sampai di sini? Atau bingung? Kita nih manusia berpotensi mengimani sesuatu yang belum kita lihat. Pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah lihat Tuhan? Bagaimana caranya itu? Lihat surga pernah? Kenapa beriman? Nah, manusia itu dikasih potensi untuk itu. Beda dengan binatang. Kalau binatang, dia harus lihat konkret baru dia mengimani. Contohnya, ngelatih anjing. Kan ada teori ngelatih anjing. Dia bunyikan lonceng. Belajar kan psikologi, dia bunyikan lonceng, jadi si anjing ini dilihat respon air, dia ngasih respon atau tidak. Kalau air liurnya keluar, lidahnya keluar, itu tanda dia kasih respon. Dibunyikan lonceng, anjingnya nggak ngasih respon. Dikasih makanan, anjingnya ngeluarin lidah, berarti ngerespon nggak? Kenapa? Karena makanannya kelihatan, ada objeknya. Dibunyiin lonceng lagi, tapi makanannya disembunyiin. Ini yang menemukan teori ini namanya Ivan Pavlov, kalau saya tidak salah ya namanya ya. Iya Mas ya, betul ya. Loncengnya dibunyiin lagi, makanannya disembunyiin. Dia nggak ngerespon lagi karena makanannya nggak kelihatan. Akhirnya dirubah stimulannya. Loncengnya dibunyiin, di saat yang sama makanannya ditunjukin. Ada makanan, ada lonceng. Ada lonceng, ada makanan. Ada lonceng, ada berkali-kali repetisi. Apa kesimpulannya? Cara ini mengubah sensitivitas pada anjing. Akhirnya setiap mendengar lonceng, si anjing yang udah dilatih ini sensitif mengeluarkan lidahnya. Seolah-olah pertanda kalau ada lonceng ada makanan. Paham gak kira-kira? Itu anjing. Dia baru yakin kalau ada makanan di depan. Nah, kita ini bukan anjing. Baru yakin ada neraka kalau tunggu mati dulu. Makanya ayatnya ngomong, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Aduh, nanti kamu udah sampai kuburan baru ngeh ada neraka jahim, ada ini, udah ngelihat tuh. Nah, maunya sebelum kita mati, kita tuh udah ngelihatnya panjang. Maka itu kata Nabi, orang yang cerdas adalah al-kayyis, adalah orang yang mempersiapkan amalnya untuk hari akhir. Kenapa? Kenapa dia cerdas? Dia belum lihat akhirat, tapi dia udah mikirin untuk ke sana. Kan cerdas itu. Paling cerdas itu, benar kata Nabi itu. Ada orang IQ-nya tinggi, hebat, tetapi kalau nggak mempersiapkan untuk akhirat, ini orang paling bodoh di dunia, walaupun IQ-nya tinggi. Kenapa? Dia lupa ada kehidupan hari akhir. Nah, jadi orang Islam itu orang cerdas dalam 2 tanda kutip. Jadi kata Nabi, andai kamu tahu seperti apa yang saya tahu, pasti sedikit ngomongnya, sedikit bicara, sedikit ketawanya, banyak nangisnya. Karena Nabi kan pandangannya beda sama kita. Nabi ditunjukkan hal-hal yang sifatnya ghaibiyat, sam'iyat, sesuatu yang gaib ditunjukin ke Nabi. Kita nggak bisa lihat. Makanya iman itu gampang. Apa tuh iman? Gampang banget. Iman itu Anda nggak perlu teliti siapa Allah, bagaimana proses terjadinya Nabi, terlalu repot. Iman itu jalan pintasnya mengimani apa yang dibawa, dialami, dirasakan oleh Nabi. Kita nggak Isra Mi'raj, tapi Nabi Isra Mi'raj. Iman aja karena Nabi udah ngerasain. Itu iman tuh. Ya walaupun nanti bertingkat-tingkat, tapi itu iman. Jadi ya itu iman. Itu luar biasa ya. Udah jam berapa nih? 11:10 ya, masih 2 hadis ini. Ada pertanyaan kira-kira? Saya kira bentar ya.
Saya tutup dengan hadis terakhir, hadis keempat. Hadis ketiganya loncatin aja. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan ditolong sama Allah. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Tugas kita nyari pemimpin yang adil. Apakah pemimpin itu adil atau tidak, itu terserah dia. Urusan dia sama Allah aja. Ya. Ini mau pilpres masalahnya nih. Yang kedua, wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Imam yang adil belum tentu yang Al-Fatihahnya benar. Ini ngaco juga kadang-kadang. Jadi kalau udah mau presiden tuh agama suka dibawa-bawa. Dites nih, mana yang Al-Fatihahnya lebih fasih. Nggak ada hubungannya baca Al-Fatihah sama adil. Adil itu karakter. Kalau baca Quran itu skill, bisa dilatih. Anda bisa jadi orang yang jahat tapi baca Qurannya benar tuh bisa. Ngafal Quran bisa, tapi nyolong ya bisa. Itu 2 hal yang beda, meskipun kadang-kadang beririsan. Kan suka ngaco nggak kalau pilpres tuh kadang-kadang. Mana Al-Fatihahnya yang lebih fasih? Itu, aduh, ini kok ada orang hidup di 2023 yang kayak gitu itu salah itu. Imamun adil. Jadi artinya maksud saya begini, nggak usah serius-serius amat mau pilpres. Nggak usah serius-serius amat, ya nggak? Pak Ahmad aja biasa-biasa aja, nggak serius. Kita bukan Pak Ahmad kok serius-serius banget. Biarin aja tuh mereka tuh. Mau jungkir balik, mau telentang, mau tengkurap, nggak ada masalah. Yang penting ngaji mah tetap. Ini gara-gara pilpres ribut. Oh, nggak usah panggil lagi ustadznya, kenapa? Beda pilihan sama DKM. Waduh. Ini kok, aduh, ya Allah. Angel ini. Kok ada manusia kayak begitu hidup itu. Ngaji lebih mulia daripada pilpres. Hah? Andai mereka tahu betapa dahsyatnya pahala ngaji nih, mereka akan merangkak-rangkak untuk datang ke tempat Nurul Huda, bukan merangkak-rangkak ke KPU. Kalau tahu, lu kok kita sudah ngaji kok malah mau merangkak-rangkak ngurusin begitu. Ini saya perlu tekankan ya. Jadi santai aja, nggak usah serius-serius amat, ya. Yang kedua, syabbun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Jadi yang pertama yang akan dapat perlindungan Allah, seorang pemimpin yang adil. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, pemimpin keluarga yang adil. Ya semua kita lah, termasuk untuk diri kita sendiri. Adil nggak sama mata, adil nggak sama telinga, dipakai buat begadang mulu, nggak adil dia sama organnya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam kondisi senantiasa beribadah kepada Allah. Kok ada anak muda yang hobi ke majelis ilmu, ngaji, taklim, nyantri, wah itu Allah salut tuh. Ya. Ini kayak ada beberapa yang muda-muda nih saya lihat ini, meskipun yang banyak hadir yang nenek-nenek ya. Tapi yang muda-muda ini luar biasa. Kalau nenek-nenek hadir itu wajar, sudah usianya. Tapi kalau yang muda hadir itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Harusnya dia bisa ngapain? Bisa PUBG, Mobile Legend. Ya. Yang ketiga, rajulun qalbuh mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga yang akan dilindungi Allah, orang yang hatinya punya koneksi ke masjid. Mikirnya masjid aja. Kalau mau weekend nanya, masjid mana ya Pak ya? Kalau pergi-pergi kemana yang ditanya, masjid mana ya? Ada yang begitu itu, masjid mana ya? Sampai masjid ke toilet, habis itu pergi lagi. Bukan ini yang dimaksud. Rajulun qalbuhu mu'allaq itu maksudnya adalah dia punya hati itu, iya bawaannya demen ke masjid, senang memakmurkan masjid, suka ibadah di masjid, itu tuh. Nabi tidak bilang rajulun jasaduhu mu'allaq bil masajid, orang yang fisiknya dekat sama masjid, bukan. Karena kalau orang yang fisiknya dekat masjid, berarti yang paling berpotensi masuk surga ya marbot. Karena paling dekat sama masjid.
atau DKM atau ini nih dekat bener sama masjid. Tapi apakah kolbunya dekat? Belum tentu. Boleh jadi yang rumahnya jauh dekat sama masjid. Apa kira-kira? Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya dia berkumpul ya karena Allah, karena ada kepentingan agama di sana. Dia berpisah juga terpaksa ya karena ada kepentingan agama. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, orang yang diuji, digoda untuk berbuat sesuatu yang tidak bermoral, ya, enggak main-main di sini tuh dibilang. Imra'ah dzatu mansib wa jamal, yang menggodanya ceweknya mansib wa jamal, kaya, cantik, sosialita deh, cewek sosialita. Sengaja yang disebut yang menggoda nih cewek, karena kalau yang menggoda cowok biasanya cewek tahan banting. Kalau laki-laki yang digoda perempuan biasanya gimana Pak? Biasanya gimana Pak? Bapak-bapak deh yang udah biasa gimana Pak? Enggak bisa, bubar, ya enggak? Jadi yang disebut perempuan ini bukan diskriminasi terhadap perempuan. Ini kok hadisnya nih stigmanya negatif ya, perempuan penggoda ya. Padahal kan penggoda itu cowok. Nabi tahu kalau perempuan yang digoda itu cenderung kuat. Tapi kalau laki-laki yang digoda, wah ini repot urusan. Tapi pahalanya sama. Dia digoda sama laki-laki ganteng yang kaya misalnya. Udah deh kita nikah beda agama aja, tinggalin agama Islam. Nanti kamu kalau masuk ke agama aku, pokoknya kamu mau apa maharnya? Mobil, rumah, nah, misalnya begitu. Tapi orang ini bilang akhafullah, saya lebih takut sama Allah. Atau dia diajak berzina misalnya, dia bilang inni akhafullah, saya lebih takut sama Allah. Nih, ya masya Allah. Ah, ini luar biasa ya. Hati-hatilah. Ini free sex ya di mana-mana. Ini yang anak-anak muda kita perlu kasih edukasi nih. Harus dikasih edukasi, jangan tabu, harus dikasih tahu. Saya dapat informasi kemarin dari dokter kelamin di YouTube. Dia bilang kan sekarang kan kampanyenya kalau berhubungan beresiko pakailah pengaman, gitu kan? Pengaman itu dia bilang cuman 27% melindunginya. Berarti ada berapa persen lebih? Ada berapa berarti? 73%-nya itu bisa lewat dari kondom. Penyakit-penyakit menular seksual itu HIV, apa lagi? Sifilis, apa lagi? Macam-macam itulah, nggak tahu saya itu kondom. Nggak mungkin ada anak muda, ya udah deh nggak apa-apa deh kan ada alat pengaman. Cuma 27%. Nah ini biar ngerti nih, ini ada anak-anak muda nih. Bukan buat anda tapi mungkin buat teman-teman anda bermanfaat. Cuma 27%. Selebihnya dia bisa masuk lewat situ. Sekarang angka HIV luar biasa ya. Kemarin penelitian di Bandung itu rata-rata mahasiswi, bahkan ibu rumah tangga juga kena karena suaminya, atau sebaliknya suaminya istrinya yang kena nular. Kan udah ada filmnya kan Bu? Apa nama judul filmnya? Ada film tentang HIV, coba cek kita. Jadi ini kisah nyata, istrinya ibu Persit dulu. Mungkin ada yang pernah nonton? Ibu Persit, ibu rumah tangga lah, nggak pernah ngapa-ngapain lah, kerjaannya di rumah. Tapi suaminya sekolah di Bandung 4 tahun. Di sekolah itulah dia hatam dunia persilatan itu. Begitu pulang 4 tahun setelah itu suaminya meninggal. Dokternya baru berani ngomong, suami Anda HIV dulu. Istrinya. Anda ketika saya ngobrol gini gimana? Was-was nggak? Bu, was-was nggak Bu? Was ya.
Ya dia juga nggak nyangka suaminya begitu. Suaminya meninggal, tinggal dia, tapi ibu itu sampai sekarang masih hidup. Obat dan lain-lain. Sementara suaminya udah takut, nggak mau berobat dan lain-lain. Dia bilang, jangan kasih tahu istri saya. Dia takut, dia kan konflik. Akhirnya kan dokternya nggak berani kasih tahu kecuali atas izin si pasien atau dia sudah mati. Baru dikasih tahu. Coba tuh. Semua yang keluar dari fitrah agama mesti ada efeknya. Nah itu. Ini buat anak muda ya, buat dia bukan anak muda aja, siapapun. Bahkan kata dokter itu sekarang penyakit HIV itu 80% penularannya lebih banyak lewat dubur. Lobang apa tuh? Lobang Di situ kumannya banyak. Banyak LGBT. Gimana kalau ada orang biseksual? Laki-laki ACDC kata ibu-ibu. Nah itu saya kira coba deh ya. Ini kan hadisnya. Inni akhafullah. Kan gak kelihatan Allah. Kadang-kadang kita gak takut. Allah gak kelihatan azabnya. Tapi kalau saya cerita HIV kan kita lebih, iya ya kan gitu. Karena apa? Ainul yakin, bukan hanya ilmul yakin. Yang berikutnya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang ikhlas beramal, enggak ria. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fa fadat ainah. Orang yang berzikir, mengingat Allah, muhasabah sampai menangis matanya. Jadi ini termasuk yang dilindungi Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan barangkali? Ya. Saya kurang dengar, Ibu, izin. Untuk perempuan dilarang ziarah ke makam orang tua. Bolehnya ke makam siapa? Bolehnya ke makam siapa dong? Oh enggak, boleh. Tidak boleh itu pertama kalau suaminya baru meninggal, dia punya masa iddah, lalu kemudian etikanya dia berdiam di rumah. Itu pun berdiam di rumah itu kalau tidak ada sesuatu yang mendesak dan maslahat. Kalau mengancam nyawanya, dia boleh keluar rumah. Ada pencuri masuk ke rumahnya, dia masa iddah, suaminya baru meninggal misalnya. Kan nggak boleh keluar rumah nih. Ya udah deh, saya pasrah aja deh. Ya boleh dia keluar dari rumahnya. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia boleh umroh, kecuali dengan catatan ditemani ada orang yang thiqah, dapat dipercaya, orang baik, komunitas yang baik yang menemani safar dia. Karena misalnya kalau dia tidak terima umroh itu, misalnya dia dapat umrohnya hadiahnya akan dikasih ke orang misalnya, kan ini sayang. Dia boleh selagi dia ditemani orang yang dapat dipercaya, menjaga dia dan lain-lain. Menjaga iddah kan banyak fungsinya, supaya tidak ada fitnah, dia janda kan. Bahkan dari sisi kedokteran ternyata supaya rahimnya steril, tidak perlu pap smear. Paham gak Bu? Ini ibu-ibu yang perempuan paham gak nih? Kan ada kan pap smear, rahimnya dibersihin. Itu gak perlu pakai itu kalau dia menjaga iddahnya, tidak nikah sebelum 3 kali suci. Kecuali setelah 3 kali suci, itu rahimnya bersih. Karena kalau tidak, itu akan bawa penyakit. Karena kan sebelumnya dia masih punya suami lama. Luar biasa syariatnya Allah itu. Itu Bu. Jadi itu lebih-lebih ada yang mengatakan dia dilarang karena perempuan ini berpotensi nangisnya lebay, meratapi, mengutuk-ngutuk takdir Allah. Itu kan dikecam, itu kan menyiksa mayit.
itu mayit yang dipuji berlebihan akan ditanya, dibangun ruhnya ditanya, emang begitu beneran ente? Gitu. Kalau ada istri, kenapa dia yang mati kok nggak saya, padahal dia orang baik. Nanti mayitnya ditanya, nggak usah lebay dah, emang ente beneran begitu tuh. Kalau nggak bener, kan dia nggak bisa bohong tuh, ruhnya menjawab, udah nggak bisa bohong, disiksa dia tuh. Tapi bolehkah perempuan yang masa iddah keluar? Ya menurut saya boleh. Kalau umroh aja boleh, kenapa ziarah nggak boleh? Dengan catatan satu, dia bisa mengontrol emosinya, tidak meratapi, tidak mengutuk takdir Allah, tidak nangis yang berlebihan. Nangis ya boleh. Yang kedua, ketika ziarah dikerumuni orang ramai, dia ditemani oleh orang yang dipercaya, tidak ditemani oleh laki-laki asing. Kan rame-rame juga di kuburan. Ya, kadang sakit juga, udah ditinggal suami, pengen ngelihat pemakaman terakhirnya nggak boleh, ya kan? Itu menurut saya itu kok masyakohnya kok terlalu sulit sekali itu buat wanita. Jadi boleh dengan catatan tadi, ya tidak berlebihan nangisnya ini segala macam, boleh Bu. Apalagi ke makam orang tua Bu. Waduh Bu, boleh Bu. Rapiin makamnya, rumputnya dicabutin, batunya yang udah keropos diganti, didoain. Tapi kan bisa doa dari rumah Ustadz. Emang bener bisa doa dari rumah, tapi kan beda dengan kita ziarah ke kubur sama doa dari rumah, kan beda. Kalau kita doa dari masjid, Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kalau kita ke kuburan, kita jadi ingat jasanya, kita lebih ikhlas, kita lebih khidmat, kita jadi ingat mati. Banyak efek sampingnya. Itulah perlunya ziarah. Dah, kapan kita ziarah nih Ustaz Ali? Kapan-kapan kita harus ziarah nih kayaknya nih. Kemana nih? Sesekali jalan-jalan nih. Healing. Mangga Pak, mangga. Ya. 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 Salat tobat. Oke. Gimana Mas? Apakah kalau kita udah tobat, apakah kita diterima Allah? Apakah ditunjukkan dosanya? Kata Nabi, salah satu tanda orang diampuni dosanya, aibnya ditutupin sama Allah. Jadi kalau aib kita udah ditutupin, jangan dibuka-buka. Kadang kita udah ditutupin sama Allah, kita yang lemes ngomong sama orang. Lu tahu nggak? Gua mah udah hatam begituan dulu. Wah, ini salah nih. Allah udah tutupin, dibuka sama dia. Jadi Pak, tobat aja udah. Kita tobat aja, nggak usah mikir dibuka apa enggak. Ya kita doalah, Allahumma astur aibi, tutup aib saya ya Allah. Ya, perkara Allah buka atau enggak, ya itu haknya Allah dah. Yang penting kita tobat aja, berhusnuzan, berprasangka baik sama Allah. Ya Allah ampuni dosa kita. Kalaupun terbuka aibnya, ya minta ampun sama Allah. Lebih bagus dibuka di sini, kalau dibukanya di sono udah nggak ada ampun, ya kan? Jadi husnuzan sama Allah. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Nah sekarang malah di media sosial itu orang malah mengkapitalisasi aibnya, bicara aibnya, masa lalunya, dijadiin podcast konten. Malah kebalik sekarang, udah ditutup sama Allah, dibuka sama dia. Kecuali Anda membuka aib untuk kemaslahatan orang, beda ceritanya tuh. Ini kayak pengidap HIV ini kan diundang sama Mata Najwa. Ditanya sama Mata Najwa, sejak kapan Anda mengidap HIV? Dia ceritain, itu kan sebenarnya aib, tapi boleh untuk kemaslahatan orang banyak. Dia kan ceritain aib suaminya, tapi boleh untuk edukasi. Karena kalau nggak diceritain orang nggak tahu, bahaya malah. Diceritain saya begini, gitu. Tapi kalau sekarang
Ya nanti mungkin kalau HIV-nya misalnya makin banyak misalnya, ya nggak perlu diceritain lagi, udah sama-sama tahu. Jadinya aib. Jadi sesuai perkembangan zaman, saya kira begitu ya. Ininya ya. Mungkin cukup. Ada yang lain? Terakhir barangkali, ibu-ibu, bapak, ini terakhir. Cukup ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kirim. Terima kasih.